sifatnya lemah, dan pemilik hati itu yang maha kuat. Serahkanlah hati kepada Allah. Ada orang yang menguatkan hati dengan lagu, ada orang yang menguatkan hati dengan harta materi, sedangkan hati immateri. Maka materi tidak bisa mengenyangkan yang immateri. Harta adalah zahir, sedangkan hati adalah batin. Maka yang zahir tidak bisa mengenyangkan batin. Yang bisa mengenyangkan batin, maka batin dialah juga yang bisa mengenyangkan yang gaib. Hanya yang gaib juga. Maka tidak ada lain yang bisa menenangkan hati kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang di waktu pagi tidak tahu apa sebabnya, hati itu risau saja, maka tak ada yang dapat mengusir kerisauan selain 2 rakaat sholat duha. Terkadang di waktu petang, harta sempurna, istri ada, anak cukup, makanan sempurna tak ada kurangnya, tapi mengapa hati itu risau dan gelisah? Tidak ada yang dapat mengusirnya kecuali tasbih di waktu petang. Bismillah, dengan nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat fil ardi, di muka bumi, wala fis sama, maupun di atas langit. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Dia ada dalam tubuh kita, tapi pemilik tubuh ini pun bukan kita. Dialah segala kuasa ada dalam genggamannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, segala yang di langit, segala yang di bumi adalah milik dia. Orang yang berkata aku dan saya, dia merasa dirinya punya dia, maka sesungguhnya dia sudah lupa dan lalai. Sungguh dia manusia yang hina, karena pemilik kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hati ini bukan punya kita. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman antara jari jemari kuasa Allah. Kalau dia mau, dia balikkan menjadi susah. Kalau dia berkehendak, dia kembalikan menjadi senang. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Oleh sebab itu dia katakan, ala bidzikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Orang tidak bisa putus dari perusahaan air minum, orang tidak bisa putus dari perusahaan listrik terang benderang, tapi ada orang yang mampu memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putuskan hubungan dengan Allah. Ketika matahari belum terbit, jaring koneksi dengan Allah dengan solat subuh. Ketika matahari akan bergeser tergelincir di atas kepala, jalin hubungan dengan Allah dengan solat zuhur. Ketika matahari mulai condong agak redup, jalin hubungan dengan Allah dengan solat asar. Ketika matahari tenggelam tampak merah di ufuk barat, jalin hubungan dengan Allah, solat maghrib. Ketika tenggelamnya sempurna, tak lagi tampak merah, jalin hubungan dengan Allah dengan solat isya. Tapi ada hubungan supi sunyi, hubungan jarak langsung, tidak banyak penghalangnya. Bangun di tengah malam, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, lawan kantukmu, fatahajjat, lawan malasmu, nafilatan lak, sebagai amal tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau itu kau lakukan, maka kau akan ditempatkannya di tempat yang terpuji. Maka kalau hati tetap juga risau, tambahlah ketenangan itu lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengusir segala gundah gulana. Tapi yang paling afdal di antara semuanya adalah afdalul zikri la ilaha illallah. Berapa lama kita akan menahankan ini? Selama roh berada di kandung badan, selama jasad ini masih ada di dalamnya bersemayam bersama roh, maka itulah kita selalu dekatkan diri pada Allah. Sampai masanya dia akan keluar dari tubuh ini, dan saat itu bibir tersenyum karena malaikat sudah mengundang tamu yang lama ditunggu datang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali engkau ke tempat asalmu. Ini bukan negerimu, ini tempat kau merantau. Masamu sudah habis.
Sekarang kembali kau ke tempat asalmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau dalam keadaan senang dan Allah pun senang menyambutmu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Kita tidak datang ke tempat yang baru. Kita tidak merasa asing, tapi kita kembali ke tempat asal muasal kita. Singgah sebentar ke alam ini hanya untuk beriman dan beramal soleh.